Oke, selamat pagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bunda Lis. Profesi saya adalah ibu rumah tangga dan bakul liwak. Saya tinggal di Solo, dititipi satu suami dan dititipi 2 anak. Nah, kebetulan saat ini saya berwirausaha di beberapa bidang, tapi lebih ke arah fokus. Saya menyebut tadi ada bakul liwak karena saya punya usaha yang namanya Gulai Kepala Ikan Mas Agus dan Bali Kambang Resto. Kebetulan saya menjadi seorang wirausaha bukan karena pendidikan, bukan karena latar belakang warisan atau apa-apa, tetapi saya berwirausaha waiting kepepet. Karena kondisi yang memaksa saya akhirnya menjadi seorang wanita yang bisa mandiri. Kebetulan suami saya Mas Agus Harwanto namanya. Beliau dulu adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Sebelumnya suami saya adalah seorang direktur keuangan sebuah perusahaan yang besar di Jakarta, sehingga kehidupan saya nyaman dari awal. Dengan 2 anak yang kebetulan alhamdulillah sangat membanggakan. Terus kemudian juga suami saya karirnya juga bagus, tetapi pada waktu itu suami saya memutuskan untuk berwirausaha. Berwirausaha dari mulai kecil-kecilan di properti, dari bangun rumah RS, ruko, dan akhirnya membangun berbagai macam usaha. Kemudian tibalah waktunya yang namanya krisis moneter. Krisis moneter pertama, kami masih berusaha untuk tetap bertahan di Jakarta. Jadi pada waktu itu tanpa saya sadar kalau saya sekarang bisa bercerita, waktu itulah saya dimulai dididik oleh suami saya untuk menjadi seorang wanita mandiri. Karena saya sudah terbiasa menjadi seorang wanita yang biasa dimanjakan, hidup nyaman, hanya ngomong anak dan juga bermain kemana-mana. Waktu itu suami saya mengajarkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Dia menanyakan begini, sebuah pertanyaan di mana usia saya belum begitu tua. Dia bertanya, "Mah, bagaimana nanti kalau aku mati?" Bahasa itu diulang berkali-kali oleh suami saya di saat usia saya masih sekitar 35, di saat usaha kami juga masih bagus. Karena berkali-kali ditanya, otomatis saya jawabnya saya pikir hanya guyonan. Karena usia saya masih 35, saya menjawabnya kawin lagi, gitu. Enteng sekali. Begitu tanyakan lagi, "Loh kenapa sih Mas kok ditanya?" "Ya kalau nanti meninggal, suami meninggal ya kawin lagi." Dia balik, "Ya kalau ada orang yang menikah sama kamu. Jadi kamu adalah menjadi seorang janda dengan 2 anak." Maksudnya apa sih pertanyaan itu? Saya masih bingung, masih belum. Cobalah kamu belajar berwirausaha. Membantu dalam saat kondisi krisis moneter. Akhirnya waktu itu saya tinggal di BSD di rumah HUK. Saya mulai belajar berwirausaha itu jualan nasi pecel di rumah saya. Karena rumahnya itu di HUK, otomatis kan lalu lalang mobil banyak. Dan saya ini seorang perempuan, mohon maaf, yang tidak pintar memasak. Ya. Tetapi waktu itu saya berpikir kenapa saya juara nasi pecel, karena semuanya mudah, tidak dengan modal kepandaian untuk masak. Bumbu pecel saya beli dari, mohon maaf, Madiun, dari Jawa banyak sekali. Kemudian sayuran apapun tuh di mana-mana rasanya sama. Jadi saya berbekal hanya sayuran, kemudian bumbu pecelnya saya beli, berbekalkan nasi, saya jualan nasi pecel. Alhamdulillah laris waktu itu. Otomatis karena laris, suami saya masih ngajarin saya dengan ilmu semuanya, semua uang diberikan kepada saya. Udah nikmatin aja hasil itu. Biasanya wanita itu kalau sudah tahu ada uang kan senang gitu ya. Itu sedikit memotivasi saya bahwa ternyata saya bisa menghasilkan uang hanya berbekal modal yang murah dan hanya di rumah tanpa meninggalkan anak-anak. Kemudian karena itu menjadi besar, akhirnya saya berinisiatif waktu itu juga berjualan baju. Waktu itu usaha suami sudah naik turun, sehingga modal pun juga tidak banyak. Akhirnya kami berinisiatif untuk berjualan baju bekas, yang mana saya mengambil dari daerah Senen. Kalau dulu istilahnya itu baju bal-balan atau baju Singapura atau baju apalah itu. Saya setiap pagi itu duduk dengan suami saya di Pasar Senen, kemudian memilih baju-baju yang bagus, sampai di rumah saya cuci, saya setrika, kemudian saya jual di garasi tempat tinggal saya.
Jadi rumah di luar saya jualan nasi pecel, di garasi saya jualan baju bekas. Siapa sangka dari jualan baju bekas yang saya ngambil dari Pasar Senen itu, akhirnya kami bisa impor sendiri. Saya bisa berjualan baju baru yang dari Hong Kong. Dan akhirnya pada waktu itu kami juga punya cabang sekitar 12 di Tangerang. Itu berawal mula dari sesuatu yang sederhana, saya belanja di Pasar Senen, saya cuci, saya setrika, jaringan akhirnya semakin luas, akhirnya saya bisa impor sendiri dan punya butik di Lipo Karawaci sebelum bakar-bakaran yang kedua. Kemudian berawal mula dari saya jualan nasi pecel di teras rumah saya, akhirnya saya bisa catering yang waktu itu rata-rata sehari bisa sampai 5.000 rantang. Waktu itu masih ada, mohon maaf kalau saya sebut, termasuk waktu itu masih makro, karyawannya satu cabang masih 300, 500, kemudian ada singlong, ada arwana keramik. Itu adalah dulu kami mengisi cateringnya. Dan sangat sederhana sekali. Berawal mula dari jualan pecel bisa catering 5.000-an rantang. Dan karyawannya saya ambil dari orang-orang yang ada di sekitar saya yang notabene tidak berpendidikan, dia hanya pinter masak. Jadi saya ngambil tenaga kerja dari Jawa, tenaga kerja dari Jawa Barat, dari mana-mana, saya taruh di pabrik-pabrik itu untuk memasak di sana. Nah, kemudian kami hidup nyaman kembali dengan adanya catering dan jualan baju. Siapa sangka ternyata ada krisis yang kedua. Kemudian waktu itu suami saya sudah membangun perumahan, sudah membangun ruko, di mana rukonya itu dijual kepada masyarakat, kepada pengusaha, laku. Ternyata timbul krismon yang kedua, KPR tidak turun. Singkat cerita, suami saya tadi modalnya kebetulan hutang ke bank, akhirnya semuanya disita. Kami kembali lagi menjadi nol. Yang dulunya sudah mulai stabil karena adanya krisis moneter itu nol. Dan kemudian toko kami yang di beberapa mal kena dibakar karena kasus bakar-bakaran pada tahun itu. Setelah kondisi seperti itu kami masih mencoba bertahan di Bumi Serpong Damai, tapi ternyata tidak bisa karena anak saya sudah mulai membutuhkan biaya. Yang satu itu masuk SD, yang satu baru masuk SD, biaya di sana tinggi. Dalam kondisi seperti itu, di mana-mana pasti rumusannya sama. Kita kemana? Akhirnya saya kembali pulang kampung, tapi ke tempat mertua indah. Kebetulan suami saya itu aslinya Solo. Jadi kami kembali ke Solo masih membawa beberapa modal, masih membawa beberapa aset. Tapi juga utang di Jakarta juga masih banyak gitu. Jadi kami kembali ke Solo itu masih membawa aset. Kemudian di Solo kami membangun berbagai macam usaha. Tapi suami saya di properti, mencoba properti nggak bisa. Mencoba di batik nggak bisa. Mencoba akhirnya kembali lagi bagaimana usaha mencoba di kuliner. Jadi berbagai macam usaha kita laksanakan di Solo. Masih ada waktu itu masih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, mungkin 5, 6 usaha yang notabene secara teori kewirausahaan itu matang. Karena semua sudah kami rencanakan seperti apa. Nanti mau jadi apa kemudian kita laksanakan. Yang saya tidak tahu kenapa semua itu gagal total. Tidak seperti pada waktu kami berwirausaha di Jakarta. Di Solo kami membanting tulang akrobat. Sampai siang jadi malam, malam jadi siang, kita kerja 24 jam dengan teori yang matang. Kebetulan saya juga berpendidikan, suami saya juga alhamdulillah juga berpendidikan karena dia dari ITB, S2-nya juga manajemen. Jadi secara teori kewirausahaan saya itu udah matang, lotok ibaratnya. Tapi kenapa semuanya gagal? Yang akhirnya membuat saya menjadi nol kembali. Modal yang kami bawa dari Jakarta habis tanpa sisa. Jadi ibaratnya kami hidup di Solo dalam kondisi berangkat dari minus. Minus seluruh aneka macam pintu untuk mencari modal saya pakai. Mau hutang ke bank sudah mentok karena sudah ke blacklist. Ke pribadi mungkin juga sudah tidak dipercaya. Terus kemudian aneka macam kita sudah tidak punya aset sama sekali. Saya bingung saya harus bagaimana dengan kondisi
anak yang membutuhkan biaya. Pada waktu itu anak saya yang gede mau masuk SMA, anak ya saya yang kecil masuk SMP. Kami benar-benar dalam kondisi bukan nol tetapi minus. Disitulah saya merasa bahwa proses yang saya jalani semenjak saya di Jakarta maupun saya sampai kembali ke rumah keluarga suami di Solo, itu adalah proses spiritual. Saya merasa semuanya itu adalah saya lagi dihisap oleh Tuhan, yang tentu saja mungkin sesuai dengan amal perbuatan saya di masa lalu, yang saya tidak tahu, mungkin tidak sadar telah melakukan apa. Semuanya proses berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin pada waktu pas saya minus itulah saya baru tahu, oh seperti inilah proses yang harus saya jalani. Kemudian pada waktu saya dididik oleh suami saya di Jakarta, dipaksa untuk menjadi seorang wanita yang mandiri, dengan berjualan nasi pecel, dengan berjualan baju, itu semua ternyata besar sekali manfaatnya pada waktu saya tinggal di Solo. Suami saya notabene adalah mantan pejabat, kemungkinan jatuh sampai dengan terkapar, sampai dengan tidak bisa apa-apa, mungkin masih ada rasa gengsi kalau seorang laki-laki ya mungkin. Tapi sebagai seorang ibu, bagi saya hanya yang saya pikirkan bagaimana anak saya bisa makan, bagaimana anak saya bisa sekolah, bagaimana suami saya bisa bertahan. Satu pelajaran yang saya tangkap, dalam kondisi yang seperti itu kami masih bisa mempertahankan rumah tangga. Pada waktu krisis banyak sekali timbul perceraian karena suami nganggur, karena suami bangkrut, karena suami sudah tidak mencari uang. Saya masih bersyukur mampu mempertahankan itu. Sehingga kami biar bagaimanapun masih berdua untuk bersama-sama mendidik anak. Terus kemudian lagi dalam kondisi seperti itu saya tidak lari kemana-mana. Akhirnya saya lari kepada tujuan hidup saya, untuk apa saya diciptakan. Jadi perjalanan saya di Solo baru dimulai. Kami mungkin waktu itu salah satu inisiator rumah dijadikan kafe, namanya Solo Puccino, ada di Manahan. Inisiatornya adalah kami dengan Mas Agus dan beberapa teman mencoba untuk membuat rumah dijadikan kafe, namanya adalah Solo Puccino. Semuanya gagal. Sempat juga kami jadi petani lobster air tawar atau jadi petani ikan, juga gagal. Saya tidak tahu kenapa apapun yang kami lakukan, yang di atas kertas itu sebenarnya sudah visible. Secara RAPP itu layak untuk dibisniskan, tetapi semuanya gagal. Akhirnya saya merasa disitulah titik balik saya lagi diperjalankan spiritual. Saya lagi dihisap oleh Tuhan, dinolkan kembali untuk mengetahui jati diri saya. Bahwa dulu saya lahir tidak punya apa-apa, dan sekarang pun tidak punya apa-apa. Tinggal bagaimana saya harus bersikap. Ternyata Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang apabila kita tidak merubah diri saya sendiri. Di titik balik seperti itu saya mengalami hal-hal yang tidak saya sangka. Karena apa? Di Jakarta kehidupan kami yang nyaman, tiba-tiba di sini 180 derajat saya berbalik. Di mana saya dulu mempunyai teman-teman yang satu level dengan saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya diterima dengan baik, karena saya dulu juga mungkin kemana-mana naik mobil, kemudian tiba-tiba semua diambil oleh Allah, saya tidak punya apa-apa, dan hanya punya satu sepeda motor. Sepeda motor itu pun hanya sepeda motor bekas. Saya merasakan bagaimana titik balik itu membuat diri saya sangat terpukul dan seakan-akan tidak bisa menerima, karena berbagai macam yang saya rasakan, termasuk mungkin bagaimana saya ditinggalkan oleh komunitas yang selama ini saya ikuti,
bagaimana rasanya menjadi seseorang yang terbiasa hidup dalam kemapanan, tiba-tiba saya tidak punya apa-apa. Biasanya saya mengantar anak sekolah dengan memakai mobil, ternyata saya sekarang mengantar pakai sepeda motor. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang baik, tapi juga ada beberapa yang belum tentu bisa menerima keadaan kami. Itu saya rasakan. Akhirnya kami berdua di titik yang benar-benar tidak punya apa-apa, dan efek dari semuanya itu adalah hutang kami sebatas leher. Kami mencoba waktu itu berhutang perbankan sampai kena blacklist karena tidak bisa membayar. Kemudian waktu itu masih ada namanya pinjaman tanpa agunan. Kemudian ada kredit card, kami sudah limit. Terus kemudian kita juga pinjem, itu pun juga sudah tidak dipercaya lagi. Ibaratnya kami sampai di titik yang benar-benar tidak bisa apa-apa. Di rumah kami mungkin sering ditagih yang namanya debt collector. Jadi saya masih merasakan bagaimana rasanya ditagih seseorang dengan berteriak-teriak yang membuat saya mungkin malu dengan tetangga kanan kiri. Bagaimana apabila kami dapat uang sedikit di rumah sudah antri orang yang minta dibayarin utangnya. Bagaimana saya pada waktu itu hidup dengan nyaman, tiba-tiba sekarang harus membeli beras hanya per kilo sesuai dengan kemampuan kami. Kemudian ada di titik di mana anak saya juga tidak bisa membayar sekolah, sehingga kami harus menggadaikan sepeda motor kami. Saya masih ingat waktu itu dapat 2 juta dan suami saya mengatakan tolong jangan dipotong administrasinya. Akhirnya uang itu kami pakai untuk menyekolahkan anak kami, membayar uang muka sekolah anak kami. Sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan karena dulu saya punya anak asuh banyak membantu orang, tapi saat ini kami ternyata mengalami hal yang sama seperti itu, titik balik yang saya tidak pernah bayangkan. Kemudian alhamdulillah anak saya itu punya prestasi, jadi pada waktu itu dia pinter matematika sehingga dia bisa ikut lomba kemana-mana. Dan maaf sekali saya merasa berhutang budi pada anak saya, karena kami sempat ibaratnya makan dari hadiah lomba anak saya. Setiap kali lomba dia dapat hadiah 500.000, 1 juta, pernah kami mengalami hal yang uang itu kita pakai untuk makan. Di titik itulah saya dan suami tidak patah semangat, tetap berjalan, tetap kemana-mana. Sampai di titik saya ke kota Semarang, saya di sana menemukan warung makan kecil di pinggir jalan, ramai sekali. Saya tanya, sehari bisa menghabiskan 500 porsi lebih. Itu namanya gulai kepala ikan. Kemudian itulah yang menginspirasi kami. Jadi kami pakai jurus ATM, amati, tiru, modifikasi. Disitulah titik balik kami, di mana kami mengamati warung itu, datang berkali-kali, mencoba, kemudian punya inisiatif bagaimana kalau ini kita buka di Solo. Kemudian kami mencari sumber ikan tersebut, kemudian dengan ilmu kami membuat planning yang jelas. Pertanyaannya sekarang, duit dari mana untuk semuanya itu? Kita sudah tidak punya apa-apa. Mau menjual aset sudah tidak punya, mau meminjam sudah tidak dipercaya, mau ke perbankan sudah kena di blacklist. Akhirnya ada dewa penolong bagi kami, adalah saudara kami sendiri yang kebetulan adik dari suami. Waktu itu meminjamkan kami dengan uang sekedarnya, belum tidak terlalu besar, tetapi bagi kami sangatlah besar. Itu kami dipinjami uang yang kami pakai untuk pertama kali kami membuat warung makan yang namanya gulai kepala ikan Mas Agus. Saat itu berawal di gedung Biskup Galaksi, di terasnya, jadi kecil. Yang nyewa kami 15 juta per bulan. Kemudian uang dari adiknya suami itu kita belikan ke peralatannya seadanya dulu. Terus kemudian kami benar-benar serius di situ. Berwirausaha yang berdasarkan pengalaman kami yang gagal terus itu, kami di titik yang tidak bisa menggaji orang. Jadi
Di situ saya kebetulan saya nggak bisa masak, tetap menggaji koki yang sampai hari ini pun koki masih ikut dengan saya. Berarti ada 15 tahun ikut dengan kami, setia dengan kami. Waktu itu kita benar-benar ibaratnya bermodal 1 lusin piring, 1 lusin gelas. Dapat berapa kemudian kami putar kembali untuk menambah aset atau peralatan. Di situ saya berprofesi sebagai tukang belanja, kemudian sebagai kasir, sebagai waiters, terus kemudian kalau yang masak ada koki sendiri, dan suami saya Mas Agus yang lulusan ITB tadi, yang S2-nya keuangan, dia profesinya sebagai tukang cuci piring dan tukang cuci ikan di tempat kami pertama kali berwirausaha. Jadi benar-benar kami memulai dari minus, yang tenaga kami curahkan semuanya untuk bagaimana gulai kepala ikan Mas Agus bisa hidup. Kemudian dalam perjalanan waktu secara teori kami matang. Ya, ada satu hal yang saat ini menjadi kenang-kenangan bagi saya. Karena saya mungkin belum begitu mahir sepedaan wasus-wasus seperti itu. Setiap jam 4 pagi saya itu belanja ke Pasar Legi dalam kondisi terang maupun hujan. Ada kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan di janggut saya ini. Di janggut saya ini dijahit 6. Ini adalah kenang-kenangan yang begitu manis kalau sekarang. Pada waktu saya jatuh dari sepeda motor di depan rumah sakit Kasih Ibu di rel Blengkong, yang mana pada waktu itu hujan gerimis, jadi mungkin agak licin. Saya naik sepeda motor, depan saya penuh dengan daun singkong, belakang saya masih pakai bronjong bambu itu, jadi mungkin berat. Posisi saya nggak nyaman, saya jatuh di situ yang akhirnya berdarah, kemudian dijahit, yang berarti kenangan yang tak terlupakan proses saya ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, salah satu teori untuk berwirausaha adalah saya pada waktu itu memang aktif berorganisasi. Di Solo saya aktif, di awal itu masih di HIPMI, kemudian di Kadin, dan di beberapa organisasi yang lain. Saya berterima kasih kepada teman-teman, karena teman-teman lah ngelarisi usaha kami pada waktu awal. Jadi setiap hari teman-teman mensupport makan siang atau malam nongkrong, sehingga kesan restoran kami selalu ramai di setiap saat. Mulai dari buka jam 11 sampai malam itu nggak pernah sepi orang. Dan itu adalah support dari teman-teman semua. Terima kasih. Sehingga membuat restoran kami kalau dilihat dari luar ramai sekali dari pagi sampai dengan malam. Kemudian pada bulan keempat ada salah satu teman saya yang menawarkan diri untuk memfranchise restoran kami. Saya bingung. Karena waktu itu saya belum berpikiran bagaimana untuk memfranchise-kan atau memitrakan. Karena kebetulan usaha kami baru sebentar, belum bertahun-tahun. Ada 2 orang sahabat saya, yang satu di Jogja langsung membuka 4 cabang. Sahabat di Solo juga langsung membuka 4 cabang. Yang tiada sangka-sangka mereka langsung memberikan uang cash kepada saya yang nilainya adalah ratusan juta. Uang itu saya pakai untuk nyewa gedung biskupnya, sehingga di bulan kelima saya sudah nyewa yang teras sekaligus gedung biskup yang ada di dalam. Itu saya tidak menyangka bisa secepat ini perkembangan usaha saya. Di mana tanggal 1 bulan Januari tahun 2010 berbekal 1 warung nasi di trotoar atau di warung di tenda depan gedung Biskup Galasi, kemudian tiba-tiba bisa menjadi banyak cabang. Saya masih bertanya sampai dengan waktu itu, kenapa bisa secepat itu? Tidak mungkin tangan saya dan suami yang total berada di situ. Pasti itu ada sesuatu hal yang saya sebutnya adalah spiritual. Pasti semuanya itu adalah tangan Tuhan yang lebih berkuasa membimbing dan mengarahkan saya agar bisa menjadi seperti saat ini. Saya tidak menyangka pada tahun 2010 itu 1 cabang, ternyata setelah 4 tahun tidak sampai saya punya puluhan cabang dari Bali sampai dengan Jakarta. Sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan karena semuanya bermodal dari minus.
Yang mungkin bisa saya ceritakan kenapa bisa saya jadi seperti itu. Waktu itu alhamdulillah di saat kami jatuh, saya tidak lari kemana-mana. Di saat saya jatuh, ada 4 hal yang saya anggap adalah itu proses yang harus saya jalani. Saya biasa menyebutnya adalah 4 pilar yang membuat saya setelah terpuruk bisa bangkit kembali. Ada 4 pertanyaan di dalam diri saya pada waktu itu. Begini, menyikapi semua permasalahan pasti ada banyak hal yang mungkin telah saya lupakan. Yang pertama adalah saya kembali kepada pedoman hidup saya, yaitu agama. Kemudian yang kedua, saya mengevaluasi kemana harta titipan Tuhan selama ini. Bagaimana saya memanage harta titipan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan itu siapa? Apakah saya sudah mengenal Tuhan saya? Yang keempat adalah bagaimana sikap saya kepada kedua orang tua saya. Karena biarpun saya sekarang sudah tua, sampai usia berapapun saya di mata Tuhan, saya tetaplah seorang anak dari ibu dan bapak saya. Jadi 4 pilar itu yang saya jalankan satu persatu. Yang pertama, saya kembali kepada pedoman hidup saya. Karena kebetulan saya adalah orang Islam, saya kembali mempelajari Al-Quran Nur Karim. Di situ saya baru alhamdulillah kemana-mana larinya saya tidak untuk hura-hura atau tidak bergaul di pergaulan yang salah. Saya ke komunitas yang belajar Al-Quran. Saya diperkenalkan oleh seseorang guru, kebetulan jauh. Saya menyebutnya adalah sahabat dari Bogor. Saya diperkenalkan dengan Al-Quran bahwa di usia saya sampai 40 tahun, ternyata saya belum mengenal pedoman hidup saya secara kafah. Karena saya hanya belajar Al-Quran Arabnya saja. Saya hanya level khatam, tetapi ternyata saya belum paham. Kalau saya ingin paham, dikenakan oleh sahabat saya kali, dikasih teori sasaran antara. Bagi orang yang belum bisa mengerti bahasa Arab, bacalah Al-Quran terjemahan. Yang notabene itulah terjemahan Depak. Di mana di situ 99% minimal benarlah, karena benar. Total itu adalah hanya milik Allah. Jadi semenjak saat itu saya belajar Al-Quran Arab, iya karena itu wajib. Tetapi saya juga belajar Al-Quran terjemahan. Karena target saya bukanlah khatam, tetapi target saya adalah paham. Saya diperkenalkan dengan yang teori yang namanya 6M. Bahwa Al-Quran itu dibaca, dipelajari, setelah belajar dipahami, setelah paham dilaksanakan, setelah dilaksanakan disiarkan, kemudian yang keenam adalah dilestarikan, wajib bahasa Arabnya. Saya mungkin waktu itu adalah seorang Islam KTP. Kenapa saya bilang KTP? Karena kebetulan orang tua saya Islam, otomatis saya secara otomatis KTP saya dituliskan Islam. Dan ternyata sampai usia 40 saya tidak mencari Islam itu apa, agama itu apa. Ternyata pedoman hidupnya di surat 45 ayat 20 itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran pada waktu itu hanya saya baca Arabnya saja. Semenjak itulah saya membaca Al-Quran terjemahan secara rutin. Arabnya iya, terjemahannya iya. Ternyata di dalam Al-Quran yang saya baca itu lengkap sekali. Teori berwirausaha, teori rumah tangga, teori mendidik, apapun ada di dalam Al-Quran. Saya baca satu persatu sehingga saya terketuk di surat 29:45. Di situ adalah, kalau tidak salah saya masih meraba-raba, artinya adalah bacalah kitab sucimu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Ternyata perintah membaca Al-Quran dan sholat itu sama, karena di situ adalah dan. Disitulah saya menangis, saya menguatkan diri saya, ya Tuhan, selama ini saya ternyata Islam saya hanya KTP, mulai hari ini saya masuk ke dalam, ingin masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya akan pelajari Al-Quran itu terjemahannya,
Kemudian saya berusaha untuk satu persatu melaksanakan yang ada di dalam Al-Quran. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, poin yang kedua pada waktu saya mengupas kenapa saya hancur kemudian bisa bangkit kembali adalah bagaimana saya memanage harta titipan. Ternyata semua adalah titipan dari Allah, dititipkan kepada saya. Pada waktu itu sedekah saya mungkin ya 2,5% zakat itu ya. Yang saya ingat mungkin hanya pada waktu malam lebaran diambil oleh majelis takmir masjid gitu ya. Saya merasa waktu itu saya adalah manusia terpelit di dunia. Kenapa? Tuhan sudah memberikan rezeki 100%. Ternyata saya hanya memberikan kepada yang berhak 2,5%. Padahal di dalam ayat Al-Quran jelas-jelas hailis di hartamu ada hak untuk fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak mendapat bagian. Bagaimana saya mengupas bersama komunitas teman-teman di Al-Quran itu apa maksud dari ayat itu. Saya tanya, kalau saya seorang wirausaha, panen saya itu akhir bulan setelah dihitung laba rugi. Berarti sedekah saya ya harus saya keluarkan pada waktu akhir bulan. Di bulan berikutnya harus saya keluarkan. Disitulah saya dengan suami melaksanakan itu secara rutin. Bagaimana akhirnya saya melepas harta titipan Tuhan tadi sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah tidak berkurang sama sekali. Ternyata malah semakin bertambah. Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan kalau saya menyebutnya Al-Quran itu adalah automatically. Apa yang saya terima itu automatically sesuai dengan apa yang saya perbuat. Semakin saya mengeluarkan banyak, pasti akan Allah mengembalikan banyak. Tapi saya tidak mau pakai itu. Biarpun nanti akan berlipat-lipat 70 kali bla 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 itu. Saya tidak pakai. Karena saya hanya memakai surat Al-Baqarah ayat 207. Di mana seluruh perbuatan saya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Titik. Saya tidak akan pamrih meminta balasan apapun dengan apa yang saya berikan. Nah kemudian ada satu hal lagi pada waktu saya mengupas semua itu, bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan itu wujudnya adalah kasih sayang. Di dalam memanage apapun termasuk usaha, kalau rumah tangga kita selalu berantem terus dengan suami, mungkin juga dengan anak selalu berbuat hal nggak benar, pasti ada banyak masalah di situ karena Tuhan tidak ada di situ. Dari 99 Asmaul Husna, Tuhan paling senang kalau disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Nah, jadi kita berkasih sayang di situ. Bagaimana kita menebarkan kasih sayang dengan sesama tanpa melihat suku, agama, ras apapun itu. Jadi Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Terus kemudian yang keempat adalah yang paling pokok adalah orang tua. Karena itu adalah yang pokok. Orang kalau mau sukses itu harus dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Saya mengenal hal itu pada waktu usia 40 tahun. Pada waktu usia orang tua saya sudah meninggal yang satu. Yang satu masih ada sehingga saya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Karena orang tua saya adalah Tuhan wujud yang tidak boleh disembah. Itu adalah perwujudan orang tua. Saya melakukan 4 pilar itu secara rutin. Sehingga akhirnya semua terurai atas jalan Allah. Termasuk orang selalu mengatakan bahwa sedekah. Orang nggak punya kok sedekah. Padahal Allah mengatakan sedekah lapang sempit. Saya memulai sedekah berbagi nasi 1 bungkus. Nasi yang sama seperti yang saya makan. Kalau saya makan tempe berarti sedekah saya hanya dengan tempe dan sambal. Kalau saya makan telur berarti sedekah saya adalah telur. Jadi pada waktu itu saya aktif sekali untuk berbagi nasi. Yang alhamdulillah sekarang di mana-mana sudah ada 1 bungkus nasi. Kemudian saya sering berjanji kalau saya membayar kafarat itu 10 nasi bungkus. Kalau saya sampai zina itu bukan hubungan suami istri, zina mulut, sering banyak ngomong kotor, zina mata, zina telinga. Saya harus membayar kafaratnya adalah 60 bungkus. Itu yang saya lakukan sesuai dengan bahasa Al-Quran. Oke. Kemudian tadi berbalik lagi bagaimana cara saya memanage sekian puluh restoran yang ada di mana-mana. Pada waktu itu dunia belum seperti sekarang, pencet sekarang sudah on. Pada waktu itu belum, hanya lewat SMS kalau tidak salah. Kalau sekarang dengan adanya WA, dengan adanya
aneka macam sistem dimanapun beradanya, sistem bisa ditolak jadi satu. Nah waktu itu tetap saya memakai sistem keuangan yang sangat rapi. Jadi ya, sistem manajemen yang benar-benar terkontrol, tersistem. Jadi biarpun laporan keuangannya itu hanya lewat SMS, setiap cabang itu selalu melaporkan setiap malam omset berapa. Nah, terus kemudian saya bersyukur di mana tahun 2010 pada waktu itu saya untuk hidup saja masih makan saja beli beras kiloan. Ternyata 4 tahun berarti tahun 2014 2015 itu insya Allah kami mampu membantu saudara-saudara saya sekitar kurang lebih 500 orang lebih yang bergabung di puluhan restoran kami. Dari mulai di Bali sampai dengan di Jakarta. Saya sangat mensyukuri nikmat Allah yang sangat sedemikian besar. Dan ternyata paling sulit itu adalah memanage SDM. Di dalam berwirausaha ada 4 pilar yang saya lakukan. Yang pertama adalah itu tadi marketing promosi tetap harus dijalankan. Terus kemudian keuangan juga harus termanage. Kemudian SDM itu juga tenaga kerja yang seperti tadi itu semua. Terus manajemen stok atau operasional. Jadi ada manajemen operasional, manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, dan marketing promosi. Itu keempat-empatnya harus berjalan sama-sama. Bagaimana semua manajemen itu harus terukur dengan jelas, terkonsep, terukur, dan harus dipraktekkan di lapangan. Kelihatannya saja sulit, tetapi kalau itu benar-benar dilakukan dengan disiplin, pasti semuanya akan terkondisikan. Atau satu hal yang saya ingin tularkan kepada terutama ibu-ibu. Hal yang paling sulit adalah memanage keuangan. Saya punya 3 dompet. Waktu itu dilatih oleh suami saya untuk mendirikan dompet itu. Yang pertama adalah dompet usaha. Saya taruh di sebelah kanan saya. Kemudian satu lagi saya dikasih alat dompet pribadi. Itu adalah dari gaji saya. Terus kemudian di sebelah kiri ada dompet sedekah. Ketiga dompet ini tidak boleh bercampur. Jadi dompet usaha tidak boleh diotak-atik apapun. Kemudian dompet sedekah juga harus secepatnya disalurkan. Yang paling nakal yang di tengah ini tadi. Dompet pribadi ini tadi biasanya kalau melihat dompet kiri sedekahnya belum banyak, nggak dikeluarkan dengan alasan belum cukup atau apalah. Atau mungkin wah kebanyakan. Nah itu ngelirik, itu nggak bener. Nah, terus kemudian sama, dompet sebelah kanan adalah dompet usaha. Apapun ini juga tidak boleh diotak-atik. Seringkali manajemen yang dicampur adukkan pada waktu kelolaan itu tidak punya modal. Sampai dengan hari ini, mulai pertama kali saya punya restoran gulai kepala ikan Mas Agus, saya digaji. Saya tidak pernah mengambil uang yang ada di kasir. Dan saya tidak pernah merasa bahwa itu adalah usaha saya. Saya menerapkan manajemen terbuka dengan seluruh karyawan, bahwa semuanya itu adalah titipan. Yang pertama itu, contohnya begini, saya ngambil uang ke kasir. Misalnya hari ini saya ngambil 200.000, tetap di situ saya ditulis kasbon dan saya harus tanda tangan. Kalau itu merasa milik saya, otomatis saya tersinggung dong. Itu warung-warung makan saya. Kenapa saya ngambil 200.000 ditulis bon? Dan pada akhir bulan oleh manajemen keuangan 200.000 nanti dipotong karena saya sudah mengambil di tanggal sekian. Bayangkan ibu-ibu yang pernah merasakan seperti saya. Kalau panjenengan semua bisa berdisiplin manajemen keuangan, memisahkan antara dompet usaha, dompet pribadi, dan dompet keuangan, otomatis nanti akan profesional dan usaha semakin maju. Yang pasti kita sendiri, dimanapun kita punya usaha, harus bisa menggaji diri kita sendiri. Dan hiduplah dari gaji itu, jangan mengambil yang lebih. Karena semuanya adalah miliknya perusahaan dan miliknya sedekah. Tuh. Harapan hidup saya adalah tetap sesuai dengan pedoman hidup saya, bahwa kamu diciptakan adalah untuk merahmati semesta alam. Di surat 21 ayat 107, rahmatan lil alamin. Saya ingin di sisa hidup saya tetap bisa bermanfaat untuk semua orang,
tetap bisa berbuat baik untuk semuanya, dan saya berproses untuk menjadi orang yang bertakwa agar Tuhan selalu membersamai hidup saya. Terima kasih. Semoga saja apa yang saya ceritakan di pagi hari ini yang cerah bisa menginspirasi orang-orang, tapi saya mohon maaf lahir batin apabila telah melakukan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.